Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgita Suciati dengan NIM E1B018065 kelas PPKN Pagi 5A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Untuk materi pertama yaitu tentang konsep dasar pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. 1. Pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem prinsip negara Republik Indonesia. Yang kedua, perangkat pemerintahan daerah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan daerah provinsi, di mana di dalamnya meliputi sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pemerintahan daerah kabupaten dan kota meliputi sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 3. Pengertian pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa. Keempat, perangkat pemerintahan desa meliputi BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Daerah yang dibagi menjadi 5, yaitu ada Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Umum. Kemudian ada Pelaksana Kewilayahan yang dibagi menjadi 2, yaitu Kepala Dusun dan Administrasi Desa. Kelima, hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan karena letak pemerintahan desa meliputi pemerintahan daerah. Masuk ke sub materi kedua yaitu tentang asas pemerintahan desa dan pemerintahan daerah. 2. Pertahanan, maksudnya di sini pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak berhak untuk membuat angkatan senjata sendiri. Kemudian ada keamanan yang ketiga, yang keempat ada mendirikan lembaga negara, yang kelima kebijakan moneter dan fiskal nasional. Maksudnya di sini pemerintahan daerah dan pemerintahan desa tidak berhak untuk menciptakan mata uang sendiri. Kemudian yang keenam ada kebijakan agama dan kepercayaan. Maksudnya di sini pemerintahan desa dan pemerintahan daerah itu tidak berhak untuk mengakui suatu agama. Kemudian nomor 3 yaitu kewenangan pemerintahan daerah provinsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama, sekretaris daerah provinsi di sini memiliki kewenangan membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas daerah. Kemudian yang kedua ada sekretariat DPRD memiliki kewenangan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Yang ketiga ada dinas daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian yang keempat ada badan daerah, di sini memiliki kewenangan dibentuk untuk melakukan fungsi penunjang
urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihannya, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan peraturan undang-undang. Kemudian yang keempat, kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota memiliki fungsi yang sama dengan kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Namun di sini pemerintahan daerah, kabupaten atau kota mempunyai tugas lebih, yaitu pada kecamatan. Kecamatan di sini memiliki kewenangan, yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian ada mengkoordinasikan penerapan di dalam masyarakat daerah dan lain sebagainya. Kemudian ada nomor 5, yaitu kewenangan pemerintahan desa. Di sini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu kewenangan desa itu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemudian ada pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada praaksara masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadatnya. Masuk ke submateri keempat, yaitu pertama, pengertian perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemudian yang kedua, pengertian perangkat desa. Perangkat desa atau juga disebut dengan pemerintahan desa atau Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola wilayah tingkat desa. Kemudian yang ketiga, yaitu tugas dan wewenang perangkat daerah. Perangkat daerah di sini ada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota. Pada tugas dan wewenang ini dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, urusan wajib pemerintah provinsi dan kabupaten ini dibagi menjadi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, ada urusan pekerjaan umum, urusan penataan ruangan, dan urusan perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada urusan pilihan, yaitu urusan yang secara nyata ada di daerah, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan tersebut. Urusan pilihan yaitu ada urusan kelautan dan perikanan, ada pertanian, ada kehutanan, energi dan sumber data mineral, kemudian pariwisata, industri, perdagangan, dan ketenaga kerjaan. Kemudian yang kelima, ada kewenangan pemerintahan desa. Dibagi menjadi kewenangan ini yaitu tugas dan wewenangannya. Di sini di pemerintahan desa memiliki tugas dan wewenang seperti melaksanakan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, kemudian ada melakukan pemberdayaan masyarakat desa, dan juga ada hak
asal-usul, ada adat istiadat desa, kemudian masyarakat, dan membentuk perangkat desa, kemudian ada mengelola uang dan aset dari desa, menetapkan aturan desa, dan juga menggunakan teknologi yang tepat guna. Sekian presentasi dari tugas video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.